Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma fis samawat. Alhamdulillah ma fil ard. Wa alhamdulillahi rabbil alamin ma bainahuma. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah salikin, muridin, sahabat kolega dan para guru-guru saya, mari kita mohon izin dan mengawali ngaji pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, para tabi'in dan umatnya hingga yaumil akhir. Semoga kita insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi. Sahabat dan jamaah semuanya, mari kita lanjutkan ngaji kita kitab Hidayatul Adqiyah pada pagi hari ini. Kita akan masuk pada nazam ke-13 setelah kita menerangkan tentang hubungan syariat, tarekat dan hakikat. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bihi ma bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wahidin tariqum min turuq yahtaruhu fayakunu min da wasilah. Walikulli, dan setiap wahidihim di antara kita, setelah dibukakan hati kita, akhirnya kita gandrung dan cinta kepada ilmu syir, ilmu yang mendekatkan pada Allah. Tariqun, sebuah tarekoh, min turuk, dari berbagai tarekoh. Jadi tarekoh Mu'tabarah An-Nahdiyah itu sekitar 34 tarekoh. Monggo diambil mana yang paling hatinya sreg dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing, tanpa mengurangi rasa ketertarikan. Izinkan saya dibaiat dan mengambil karena keluarga saya, yaitu tarekoh Naqsabandiyah Khalidiyah. Jadi dengan demikian, setelah Bapak Ibu sekalian melihat ada sesuatu yang tergetar, terhenyak ya di dalam hati kita, 30, usia kita 40, 50, 60 terhenyak dek ya, kira-kira itu namanya futuhul qulub. Itu namanya hidayah yang membimbing kita segera cari mana tarekoh yang cocok dengan saya. Karena itu Al-Quran menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilail wasilah. Wabtaghu, cari sebuah wasilah, sebuah jalan, sebuah tarekoh, guru, mursyid yang bisa membimbing. Ini siapa? Itu harus dicari. Jangan ada kerentet, ada khotroh tentang ini, dibiarkan lupa lagi, hatinya menjadi tertutup lagi untuk kepentingan-kepentingan di luar mendekatkan diri kepada Allah. Cari menurut Al-Quran, wajahidu fisabilihi, dan kamu kalau mencari itu mujahadah yang benar-benar.
Jadi nggak boleh bertorekoh mendekatkan diri kepada Allah itu seingatnya, ya nggak boleh, karena torekoh itu adalah sebuah kaifiat, sebuah aurat yang disusun secara sistematis, mana saat mana yang orhan rohani tubuh kita itu yang jadi sarangnya penyakit hati, kibir, riya, takabur, dengki dan sebagainya, itu segera untuk dibersihkan melalui aurat, melalui sebuah amalan yang disentuhkan pada organ tubuh kita itu yang lagi kotor itu apa. Dari situ berarti kita akan menjaga kebersihan yang sudah ada dan sudah diniatkan itu. Jadi dengan demikian walikulli wahidin thariqun min turuk, Anda carilah satu di antara yang paling Anda cocok. Saya tidak ingin menerangkan kelebihan masing-masing, monggo. Itu semua baik, ahsan, dan itu semua mu'tabarah. Ya. Kalau seseorang bisa mengambil thariqah sebelumnya syariat, dari thariqah itulah nanti kita akan mendapatkan hakikat ma'rifat. Ya. Kemarin Imam Ghazali menyebutkan kewajiban seseorang itu ya ilmu tauhidnya, ilmu syir, ilmu ma'rifatnya, dan ilmu syariat. Itu semua fardu ain, tidak boleh ditinggalkan satu di antaranya. Tidak boleh, semuanya harus diayai, harus dijalani. Nah, yahtaruhu fayakunu min dawa wasilan. Kalau seseorang yahtaruhu, ya dia bisa mengambilnya, fayakunu, maka orang seperti ini ya min dawa wasilah, orang itu bisa wusul kepada Allah. Wusul itu sampai sebuah satu proses musyahadah yang di dalam semua ibadahnya itu mengalami proses iluminasi, sebuah mengalami inner activity, aktivitas batin kita itu nyambung, memuji Allah, menyebut nama Allah itu langsung merinding. Nah, itu kira-kira itu ya. Itu menjadi bagian dari ciri seseorang itu kalau sudah tanda petik tajalli dan musul itu seperti itu. Bukan zikir berpuluh-puluh berkali-kali ya, sholat tapi nggak bermakna sama sekali. Ini berarti belum musyahadah di dalam proses namanya ibadah sehari-hari kita. Jadi dengan demikian yahtaru fayakunu min dawasilan, bagaimana Anda akan sampai pada satu tujuan. Anda dari Surabaya ke Tulungagung, ya misalkan saya orang Tulungagung ya, teman saya dari Tulungagung atau dari Surabaya ke Tulungagung pulang, nanti siang saya pulang ya. Nah dengan demikian harus thariqah, harus ada jalan, harus ada kendaraan. Bagaimana saya sampai ke kota kelahiran saya kalau kita itu tidak bisa punya kendaraan dan tidak mengamalkan sehingga bisa wusul ilallah liqa'illah, nggak mungkin. Dari Jakarta mau ke Bandung, ini jamaah Bandung banyak banget misalkan mau silaturahmi, gimana saya akan ketemu silaturahmi dengan jamaah dan murid-murid Tulungagung kalau tidak mengalami proses thariqah. Nah, dengan thariqah inilah yakunu min wasilah, maka seseorang itu bisa sampai wusul ilallah. Ya Allah, kira-kira ya guru saya, bantu tolong saya dalam rengkuhan Allah Ta'ala sehingga saya bisa wusul ilallah. Kan gitu pasrah kita kalau lagi tawajuhan itu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dengan demikian prinsipnya seseorang yang wusul ilallah itu ibaratnya begini. Wusul ilallah itu hidup memenuhi dua minimal, kesalehan ritual individual dan kesalehan sosial. Orang yang berjalan di dalam satu suluk atau thariqah yang kita ambil, kemarin kan thariqah itu kalau bahar kan,
Kalau syariat itu kal safinah. Kita ambil sebuah orang yang thariqah, maka dengan demikian jalannya kapal tadi itu penuh dengan misik ya, bahasa bukan mistik ya. Ini misik itu adalah minyak yang paling wangi. Kalau kita ke Arab Saudi itu minyak kasturi ya. Jadi seorang yang suluk, orang yang thariqah itu biasanya wangi. Wangi dalam arti substansi dan wangi tidak dalam arti substansi ya, karena amalnya bagus. Perahu pane ya, wajahnya itu enak gitu. Nah, atau orang seperti sinar matahari atau rembulan atau lampu yang menyinari sekelilingnya. Jadi orang yang sudah suluk itu insya Allah disukai karena hatinya sudah tertata, gitu ya. Itu ciri orang yang sudah usul tadi, ciri orang yang sudah menjalani thariqah dan sudah merasakan nikmatnya beribadah. Nah, dengan demikian yang ingin saya katakan, tidak mungkin orang itu akan musyahadah di dalam ibadah mahdhahnya kalau seseorang itu belum berthariqah. Begini kira-kira nazam yang ke-13, walikulli wahidin tariqun min turuq yahtaru fa yakunu min dawasila. Ini kalau di pondok-pondok dulu kita itu nazam kan sambil dinyanyikan. Nah, sekarang ciri lagi. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab ka julusihi bainal anami murabbiyan wa kasratil aurat wa kasawmi wassalah. Jadi seseorang yang berthariqah dan mengalami sebuah menjalani proses berjalan menuju Allah, ngambai urip marang Allah ya, orang Jawa dulu bukan guyonan ya, bapak saya kalau ngajari melaku golek susuwe angin. Jadi kita lagi mencari substansi hidup ya, kita lagi berjalan mencari galihnya kangkung. Ini orang Jawa biasanya mencari substansi yang paling substansi ya. Ini diibaratkan kajulusin bainal anami murabbiyan. Ini seperti seseorang yang duduk ya bainal anam, bagi orang-orang ya khairul anam, orang-orang insan-insan yang murabbiyan, para guru-gurunya yang bisa membimbing. Ini bagian dari orang berthariqah. Jadi mengapa orang berthariqah itu perlu ada tawajuhan ya, minimal seminggu 2 kali. Ya, tawajuhan itu zikir bareng untuk menyambungkan jiwa raga kita pada Allah bersama-sama. Nah, ini contoh kaifiat seseorang yang menjalani proses thariqah seperti kajulusihi, seperti seseorang yang duduk bainal anam, di antara sesama anam manusia, murabbiyan kepada murabbi, kepada gurunya. Karena itu guru di dalam thariqah, orang yang tasawuf suluk itu menempati posisi yang sangat terhormat karena guru itulah yang membimbingnya untuk menuju akhirat. Kalau guru dalam aspek dunia banyak, nyari rezeki banyak, tapi kalau murabbi, mursyid ya, guru secara sesungguhnya ini adalah yang mendekatkan diri kita pada Allah. Nah, biasanya diajarin apa? Wa qasratil aurat, menjalani wirid-wirid, zikir-zikir secara bersama-sama. Ya, itu zikir secara khusus. Saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada yang berbeda. Aurat, wirid itu adalah kaifiatnya, aurat itu kumpulannya dari wirid-wirid itu. Wirid itu harus dijalani. Karena apa? Karena memang ciri diri manusia itu adalah, saya katakan tadi, kadang-kala ada keceblokan atau kejatuhan kotoran di dalam hati kita menjadi hitam. Kalau hitam itu terus dibiasakan, hati kita menjadi kelam. Kalau sudah kelam,
berarti menjadi gelap gulita. Kalau sudah seperti itu dzalimun, dzulmun, orang itu seperti itu sulit untuk menerima petunjuk apapun karena hatinya sudah tertutup. Nah, agar tidak hatinya seperti itu, maka begitu ada titik 1, titik 2 segera dibersihkan melalui aurat tadi, melalui wirid. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, wirid adalah sebuah amalan yang dilakukan secara terus-menerus. Ciri wirid itu istiqomah. Ya, kalau orang sudah wirid menjalankan sesuatu kok istiqomah, nah itu namanya wirid. Nah, wiridan itu orangnya. Wiridan, orang yang sedang menjalani wirid itu adalah wiridan. Nah, maksud saya Bapak Ibu sekalian yang sudah suluk alhamdulillah, yang belum coba lakukan wirid apa saja yang dilakukan itu secara istiqomah mutawamah. Karena ciri wiridan aurat itu adalah istiqomah. Kalau seseorang itu zikirnya kek-kok ya, kadang zikir, kadang tidak, sulit. Manusia akan tertimbun, hitam terus, akhirnya berat untuk membersihkan. Dengan rinso berapa kilo pun sulit untuk dibersihkan kalau sudah seperti, karena itu aurat. Karena itu disebutkan Rasulullah ya, al-amalu haballah, amal yang dicintai Allah adalah mutawamah wa inqala, walaupun sedikit tapi mutawamah. Ini adalah aurat. Ini aurat zikir secara khusus. Nah, aurat secara umum juga bisa diartikan asal itu istiqomah itu juga mirip. Misalkan one day one juice. Satu, ya Allah mudah-mudahan diberi kekuatan kami setiap hari saya minimal 1 juz. Itu wirid. Atau orang yang sudah berpuluh-puluh tahun alhamdulillah Senin, Kamis puasa, itu namanya wirid. Karena itu dijalankan mutawamah terus menerus. Atau orang yang sudah biasa sedekah di hari Jumat, wirid. Ini boleh berbeda pendapat dengan saya, tapi izinkan saya menyatakan seperti itu karena mutawamah. Karena itu sudah menjadi rutin dilakukan sehari-hari. Puasa Senin Kamis, ngaji Quran, membantu orang, ya, itu adalah contoh-contoh aurat yang perlu dipertahankan. Dari situlah ada makna yang kita illumination values, ada iluminasi nilai yang di dalam diri kita sehingga kita itu merasakan tenang dengan amalan-amalan itu. Jadi wirid itu secara khusus memang duduk mujalasah, tadi disebutkan mujalasah, kemudian zikir-zikir ya bersama gurunya sendiri, itu wirid. Wirid dalam arti umum sesuatu amalan baik yang dilakukan secara terus-menerus itu juga dinamakan wirid. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu disebutkan di sini adalah kasaum, seperti puasa. Tadi disebutkan ya, ini beliau Syekh Malabari juga menyatakan puasa itu juga aurat. Asal rutin, ya. As-sholat, sholat sunat itu juga rutin. Apa saja dilakukan ya, ya sholat rawatib, awabin. Kalau orang sudah suluk tiap malam dimutawabkan sholat tahajudnya, sholat taubatan nasuha, liridhoillah, lisyukrillah, lifadlillah, itu dirutinkan. Itu wirid. Ya, dengan wirid itulah seseorang akan tadi wirid baik sendiri maupun dengan murabbinya, itu adalah wusul ilallah yang bisa mendorong, mengajak, mempercepat jalan tol kita menuju Allah melalui usul liqailah warud dari birabbil alamin fil jannah wa fil jannati birabbil alamin. Kita akan bisa melihat Allah nanti di kemudian hari di surga. Masuk surga pasti, tapi kita bisa melihat dan berjumpa liqa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Wirid
Yang lain saya sebutkan tadi adalah membantu orang juga wirid, asal rutin. Ya. Karena itu Syekh Zainuddin Al-Marbari juga menyebutkan wa qala mu'allif fi hadzal kitab wa ka khidmatin lin nasi wal hamlil khatab litasadduqin bi muhassalin mutamawwala. Wirid yang baik ini sampai diibaratkan ka khidmatil linnas, seperti khidmahnya orang ya, ngaji, ceramah, ngajak orang baik, itu wirid. Karena itu dilakukan secara menerus-menerus dalam rangka menuju Allah. Ya, karena itu orang yang berkhidmah kepada manusia itu adalah wirid. Karena itu kalau berorganisasi niatilah khidmah linnas. Izin ya, ini kemudian aktivis ya. Saya masih ketua umum ISNU, yang lain ada Muslimat, Fatayat, ini IPPNU, IPNU, ini banyak yang bergabung ya. Begitu teman lain Ansor dan sebagainya banyak ini lembaga. Nah, niati khidmatil linnas, khidmahlah kepada manusia, itu wirid. Jangan ya, berorganisasi nyari SHU. Ya, mohon maaf saya mohon maaf SHU, sisa hasil usaha. Biasanya kalau sudah jadi panitia sisanya berapa dibagi, jangan itu yang dicari. Tetapi semata-mata lil khidmatin linnas, berkhidmah kepada manusia. Ya, sampai walhamlil khotob, seperti orang yang mencari kayu bakar kemudian hasilnya ditasarufkan, disedekahkan kepada orang lain, itu juga wirid. Nah, ini laku orang yang thariqah itu seperti ini. Hatinya bagus, etika sosialnya tidak lupa, kesalehan individual ritualnya kepada Allah dijalankan, tetapi kesalehan sosialnya juga dijalankan. Ya, Ibu Bapak sekalian, monggo yang sudah dan terus berorganisasi jalankan. Namanya orang thariqah, orang tasawuf bukan berarti harus seperti yang di dalam buku saya Oase Sufi ya, yang telah insya Allah di-launching hari Senin lalu dalam rangka usia 60 tahun saya, bahwa orang yang bertasawuf tidak harus meninggalkan dunia, tetapi tidak bergantung dengan dunia, itu aja. Tidak memasukkan seluruh karunia itu di hati. Oh, saya kaya sekian. Oh, nanti Anda dihitung, akan menghitung itu kekayaan saya ini, saya punya saham di mana, di pasar modal berapa misalkan, akan begitu. Tapi lepas saja, Allah yang ngatur, kita jalanin dunia saja. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini dicontohkan walhamlil khotob, sampai orang mencari kayu bakar setiap hari, kemudian hasilnya untuk makan dan sisanya diberikan oleh orang lain atau disisihkan untuk membantu orang lain. Ini adalah aurat, dan aurat wirid ini adalah cirinya orang yang berthariqah. Ada amalan-amalan yang dijalankan, 5.000, 11.000, terus itu dibersihkan hati kita. Nah, dengan demikian hasil yang tadi khidmatul linnas wa hamlul khotob itu apa? Litasadduqin, itu disedekahkan, bi muhassalin, yang hasilnya khidmah kita itu semua diberikan kepada orang lain atau sesama manusia. Nah, itu yang nomor 15. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya. Sekarang yang 16. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi mulimiyam darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man roma ayyasluk tariqul auliya falyahfadhun hadhil wasaya amila. Nah, sekarang ideal type, ya, tipologi seorang yang ideal itu apa?
Ini yang kita harus ingin cari. Bukan ideal type, contohnya itu maaf bukan berarti jelek. Artis ini pakaiannya sehari-harinya itu dijadikan teladan. Oh, pakaian ini semua ikutkan. Bukan itu. Di dalam Islam, di dalam orang yang menuju Allah, maka yang akan dituju dan yang menjadi ideal type-nya adalah marromma ayusluk torikon waliyah. Jadi orang waliullah itu yang harus dicari. Itu yang harus kita tuju. Kita itu yang insya Allah moga-moga kita mendapat raihan itu, waliullah. Ini ciri orang yang sudah thariqah, ini ciri orang yang menuju pada Allah. Man roma, siapa yang menempuh, ayusluk berjalan, ya ini semua salaka, usluk kita berjalan, thariqah kita berarti thariqah, jalan menuju thariqah ini menuju apa? Aulia, menjadi aulia, menjadi wali Allah. Maka dengan demikian Syekh Malabari mengatakan falyahfadhun hadhil wasaya amilan. Maka dengan demikian Anda harus bersungguh-sungguh menjaga petunjuk para guru-gurunya, wasiatnya, amilan untuk dijalankan. Ya Bapak sekalian ya. Jadi dengan demikian seseorang itu harus menuju itu yang menjadi ideal type. Tapi ingat, seseorang menuju itu bukan berarti harus cespleng, enggak, itu harus proses. Seringkali orang itu saya melakukan ini biar dapat karomah. Kalau sudah karomah maka orang akan memundi-mundi, memuji-muji saya. Bukan itu. Kuncinya istiqomah dulu. Al istiqomah itu khairun min fil karomah. Itu. Jadi istiqomah itu yang harus dilakukan kita semua. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, apa ciri wali? Nah, ini kita akan mencari wali. Kita menuju orang yang dicintai Allah. Intinya wali Allah itu orang yang paling mendapatkan anugerah Allah, orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah, orang yang dikasihi Allah, itulah wali. Jadi dengan demikian seseorang yang mendapatkan ma'rifatul khos, ya, sudah mendapatkan sebuah ilmu batin yang bagus, pada saat tertentu Allah mengizinkan dia sebagai orang yang ya sudah tibanya dikasih Allah, maka dengan demikian ini cirinya. Allah bersabda, Allah berfirman di dalam surat Yunus, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini. Orang wali Allah itu adalah orang yang tidak takut dan orang yang tidak sedih. Itu cirinya. Punya rezeki banyak alhamdulillah, sedang seret alhamdulillah, tidak disukai oleh atasannya karena kita menjadi orang baik, biasa alhamdulillah. Ini ya. Ini ciri pertama. Ciri kedua, ciri ada dua. Pertama adalah la khaufun, enggak ada rasa takut. Yang ditakut itu hanya Allah. Khaufullah, takut pada Allah, bukan takut kepada orang yang makhluk pada umumnya. Yang kedua, wala yahyanun, dan dia tidak pernah bersedih. Khazan, tidak ada rasa sedih sedikit pun hidup dunia, semua indah. Nah, yang ketiga adalah alladzina amanu, beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka itu adalah bertakwa. Ini adalah ciri berapa? Dah ciri keempat. Oke. Lahumul busra. Kelima, ini cirinya orang yang orang yang wali Allah itu lahumul busra. Dia itu selalu bahagia, selalu indah hidup itu.
dikasih di atas indah, di bawah itas, nggak ada geretean, kok nggak dapat jabatan, kok nggak naik pangkat, itu nggak ada. Ini orang yang sudah orang yang min aulia itu akhirah, ya, di dunianya, di akhiratnya dia bahagia. La tabdila li kalimatillah dzalika wal fawzul adzim. Maka dengan itulah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah bagi seorang aulia akan mendapatkan kekasih, dicintai, bahagia, tidak ada rasa takut, tidak ada sedih, ya. Dan karena apa? Karena beliau itu adalah dzalika wal fawzul adzim, itulah sebuah ketetapan yang sangat indah, kebahagiaan, keberuntungannya pada orang aulia. Nah, satu kalimat sebelum saya tutup mengenai aulia ini adalah mengenai aulia itu juga takwa. Takwa itu adalah menjalankan semua perintah. Artinya orang yang aulia adalah takwa, artinya menjalankan syariat. Nah, karena itu yang pertama. Dan yang kedua, seseorang yang takwa itu adalah menjalani sebuah ritual hakiki, yang tahu bahwa seseorang itu adalah Allah, maka dengan demikian orang tidak tahu kalau seseorang itu aulia. Karena itu disebutkan la ya'riful waliyun illa wali. Tidaklah orang mengetahui seseorang wali kecuali dirinya itu wali. Jadi bahkan di kitabnya Syekh Abdul Al-Haddad disebutkan kalau kita tahu seseorang itu wali, ya jangan diberitakan kecuali beliau wafat. Nah, itu ya, kalau sudah wafat boleh diceritakan. Tapi kalau seseorang beliau wali nggak boleh. Oh, ini wali nggak boleh. Ini berarti Anda wali kan? Padahal wali itu adalah sebuah ciri ruhani seseorang yang hanya Allah yang tahu, dan yang kedua itu adalah perjalanan batin seseorang. Itu ya Bapak Ibu sekalian yang bisa kaji pada hari ini. Maka dengan demikian moga-moga kita paling tidak meniru lakunya para wali, la khaufun alaihim walahum yahzanun lahumul busra. Minimal itu ya Bapak Ibu sekalian, insyaallah dengan cara berthariqah moga-moga kita akan mendapatkan sebuah perilaku yang la khauf, enggak takut urusan dunia, lahum yahyanun, tidak sedih ada fitnah, hingga kita itu dapatkan lahumul busra, kebahagiaan yang sejati. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Moga-moga Allah selalu membukakan pintu hati ibu dan bapak sekalian, para jamaah, selalu mencintai ilmu sir, ilmu tasawuf dalam rangka kita mendekatkan dan bersiap-siap menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.